Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas soal Casper. Tapi Casper ini bukan yang hantu kartun ini ya, tapi kita akan bahas project daripada Casper. Jadi hari ini Casper udah naik lumayan signifikan, 15%. Kalau kita lihat dari harganya, saat ini ada di kisaran Rp681, teman-teman. Casper mengalami lonjakan volume yang sangat besar, 50% untuk hari ini dalam 24 jam terakhir. Kalau kita lihat dari segi pengertian, jadi ini adalah proyek yang diluncurkan di 30 Maret 2021, Casper Blockchain Proof of Stake. Yang tayang pertama yang dibangun dari spesifikasi Casper CBC. Platform Casper dirancang untuk meningkatkan adopsi teknologi blockchain, smart contract, dan juga di app dalam skala global. Jadi itu adalah misinya untuk mengantarkan era baru Web3, teman-teman. Karena permintaan layanan intuitif dan juga saling berhubungan terus tumbuh di seluruh hal. Casper melakukan dengan memecahkan trilema adopsi, menawarkan keamanan, tingkat perusahaan, skalabilitas, dan juga desentralisasi. Semua dalam satu protokol yang sama. Kalau kita lihat dari supply maksimum, token ini nggak punya supply maksimum, tapi yang beredar saat ini ada sekitar 10 miliar Casper ya, yang bisa diperdagangkan. Aku sendiri cek-cek juga untuk ini adalah data yang menunjukkan apa ya, Casper statistik di Casper. Ini ada transaksi di bawah, kemudian di sini adalah pergerakan dari Casper. Kalau kita lihat sih volume perdagangannya so far so good lah buat Casper ya. Tetap stabil dengan ya ini aktivitas dari validator. Mereka yang mau menjadi validator bisa stake Casper mereka ya, dan mereka akan dapatkan reward ke depannya. Karena ini kan berbasis proof of stake, teman-teman. Jadi dari segi pergerakan cenderung menguat dan ini akan sangat menarik untuk kita bahas lagi. Bagi teman-teman yang mau mengetahui informasi dari proyek ini secara lengkap, itu silakan teman-teman cek di white papernya. Ini ya white paper dari Casper, ya cukup panjang sih dan penuh dengan node-node yang teman-teman yang belum paham soal blockchain akan sangat sulit untuk teman-teman mengerti. Tapi di sini ada penjelasannya di websitenya casper.network. Ini adalah project yang mereka punya beberapa tagline, yaitu simple, upgradable, dan juga decentralized. Ini adalah 3 poin yang mereka tonjolkan, teman-teman. Dari segi kepemilikan, Casper cukup merata. Kalau kita lihat dari segi tokenomic mereka, sorry, ini kita cari info lebih lanjutnya. Tokenomic distribution itu kurang lebih seperti ini. Developer itu cukup banyak, 16%. Kemudian ada non-profit, berarti foundation mereka ya, atau yayasan mereka itu punya 14%. Kemudian untuk validator aja ada 20%. Ini validator R1 dan juga R2, itu totalnya 60% berarti. Jadi kalau kita lihat dari sini menunjukkan bahwa validator itu punya kontribusi ataupun kesempatan untuk memperoleh token Casper sangat besar, teman-teman. Kemudian juga mereka ada public offering ya buat coin listing mereka, itu sekitar 16%. Dan untuk Casper ini diperdagangkan di sedikit exchange, baru di KuCoin, kemudian Bittap, OKX, Get.io, Huobi, Bitget, dan yaitu CoinEx dan Maxi juga. Jadi belum listing di Binance ataupun Coinbase dan juga exchange yang besar, teman-teman. Dan ini aku cek dia di Hesky Capital. Ini adalah perusahaan venture capital, perusahaan pendana ya. Wah, perusahaan ini tuh mendanai banyak sekali proyek kripto. Salah satunya yang besar itu ada Polkadot, kemudian ada apa yang terkenal di sini, One Inch, mungkin teman-teman tahu. Terus juga di sini ada Koloni, di bank, dan dia ternyata juga mendanai project Casper ini, teman-teman. Ini ya, Casper Lab. Dia mendanai project Casper juga, dan dia juga mendanai Cosmos. Jadi ya perusahaan ini mendanai banyak sekali project yang mungkin teman-teman familiar dengan kode-kode ataupun dengan logo-logo ini, teman-teman. Jadi gimana, apakah Casper menarik? Kalau kita lihat sih dari harganya saat ini, Casper udah naik sangat tinggi. Dia ngepam ya dengan volume perdagangan yang sangat tinggi. Kalau kita cek di KuCoin,
Ya, so far so good lah buat Casper. Lalu gimana? Apakah ada yang berniat untuk masuk ke Casper? Kalau kita lihat dari segi pergerakan di time frame daily, sebenarnya pergerakan Casper ini cukup meledak untuk beberapa waktu ke depannya atau untuk beberapa waktu saat ini. Mungkin ke depannya setelah video ini dirilis. So far kita masih punya level resistance teman-teman untuk saat ini, yaitu di all time high dari Casper, yaitu di kisaran 0,05. Ini merupakan level yang cukup penting untuk kita lihat Casper ya. Jadi Casper kalau at the end dia masih bisa naik dalam 1-2 hari ke depan, ya targetnya mentok-mentok bisa sampai ke 0,5, dan posisi saat ini masih di 0,04. Sorry, maksudnya 0,05. Jadi kalau kita ukur untuk target penguatannya dari harga hari ini itu masih bakalan naik sedikit lagi. Kurang lebih di 15% teman-teman. Dan hari ini juga di sini udah naik 13%. Jadi sangat-sangat signifikan. Dari segi volume pas smart money ini sangat besar ya. Volume perdagangannya sangat besar. Retail, smart money semuanya bergabung. Mereka kompak beli hard Casper, ditunjang juga dari posisi smart money yang juga cukup ideal untuk saat ini. Dari segi pergerakan MACD ini cukup mengerikan sebenarnya, ada pump yang terjadi tiba-tiba di beberapa menit yang lalu teman-teman. Lalu apakah menarik untuk kita lihat Casper ke depannya? Kalau kita lihat dari segi pergerakan yang sudah sangat impulsif seperti saat ini, mungkin lebih baik kita sabar dulu ya, menunggu momentum kalau teman-teman ada yang berniat buat masuk. Kalau dari saya pribadi akan melihat level-level support yang cukup menarik. Contohnya di sini. Ini adalah level support yang paling ideal buat Casper saat ini di kisaran 0,039 sampai 0,04. Itu level-level yang cocok buat teman-teman yang ada mau cicil ya. Jadi jangan FOMO di harga sekarang. Ini udah 0,044, udah lumayan tinggi. Dan kita sebaiknya tunggu level-level yang cukup ideal lah. Kita juga masih belum listing. Ini si Casper belum listing di Binance juga. So artinya adalah masih ada possibility nanti kalau dia projectnya bagus, adopsinya makin banyak, itu bisa listing di exchange besar. Dan ini ada di peringkat 85 di CMC. Wah, sayang banget belum listing di Binance. Jadi peluangnya ke depan masih besar. Kalau kita lihat dari use case-nya, mereka memang lebih banyak di apps dan juga Web 3.0. Jadi mungkin ke depannya akan bersaing dengan banyak proyek-proyek lain yang lebih besar. Polkadot, ya itu salah satu Web 3 yang mungkin akan sangat-sangat besar ya, yang ya kita lihat lah bagaimana dari kompetitor dan juga bagaimana dari segi tim dari Casper ini apakah berhasil mendevelop token yang lebih baik ke depannya. Dan ini baru booming teman-teman Casper. Thank you banget teman-teman yang udah request, dan sekarang posisinya ya udah terlanjur naik lah. Kita tunggulah sampai harganya koreksi. Apakah Casper ada possibility membentuk pola cup and handle? Ini salah satu yang nanya juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini posisi dari Casper ini sebenarnya udah membentuk cup di sini dan satu handle di sini, teman. Dan posisinya sekarang lagi break up. Nah, kalau Casper bener-beneran cup and handle, maka kita bisa tarik dari sini, kita pindahkan ke titik dia breakout, maka akan ada target di sekitaran 0,05 ini yang bisa menjadi tujuan Casper jangka waktu pendek. Ya, jadi kalau Casper volumenya mungkin masih ya, volumenya cukup besar. Kalau Casper masih bisa naik, maka dia berpotensi buat naik sampai 0,05. Jadi kenaikannya yang seperti tadi, kisaran 15%, 16%, atau 20% bahkan itu masih bisa. Tapi teman-teman, saran aku mungkin videonya setelah aku post harga Casper udah ada di atas di 0,05, itu lebih baik untuk sabar dulu, cari momentum untuk teman-teman yang mau beli. Kalau dari aku sendiri gitu, untuk Casper pergerakan harganya masih cenderung bakalan naik sepertinya untuk jangka waktu pendek. Tapi teman-teman jangan FOMO, carilah level-level support ideal. Yang contohnya tadi ya di 0,039 atau di 0,04, itu mungkin akan ideal dan juga menarik buat Casper. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.